Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kemarin kita sudah sibuk dengan mid semester ya. Kita sudah mereview pelajaran kita selama beberapa minggu sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali materi yang akan kita bahas untuk pembahasan berikutnya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya di pertemuan sebelumnya tentang teks prosedur. Nah, hari ini kita akan masih membahas tentang teks prosedur karena kemarin masih belum selesai. Kalau kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi, hari ini kita akan belajar mengenai struktur-struktur dalam sebuah teks prosedur. Nah, untuk mengingat atau mereview kembali materi yang kemarin biar tidak lupa ya, nanti yang kemarin tidak sempat menonton atau yang kemarin sudah lupa, kita akan membahas sedikit secara sekilas apa itu teks prosedur ya. Baiklah, mungkin dari kalian sudah ada yang mendengar atau sudah bahkan ada yang tahu teks prosedur itu apa karena sudah sering melihat juga di contoh-contoh teksnya. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks ya yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, di sini yang masih ingat ya, jadi teks prosedur itu biasanya berisi sebuah tujuan, berisi sebuah langkah yang terstruktur, yang disusun secara berurutan untuk mencapai atau menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur itu biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, di sini bagi anak-anak yang mungkin suka sekali dengan media sosial ya, suka sekali dengan dunia internet, biasanya di YouTube tuh kalian sering sekali banyak menemukan video-video atau tutorial untuk melakukan sesuatu atau tips-tips untuk membuat sesuatu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kalimat perintah. Kemarin sudah kita sedikit membahas ya, kita sudah belum membahas secara mendetail, tapi kita sudah melihat kemarin kalau dalam sebuah teks prosedur biasanya banyak sekali terkandung sebuah kalimat perintah karena di sana kita akan diajak untuk melakukan atau membuat sesuatu. Tujuan biasanya dimasukkan kalimat perintah dalam sebuah teks prosedur biasanya dimaksudkan agar si pembaca itu melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Karena kalau tidak mengikuti tips atau tutorial yang dibuat oleh si penulis, maka tujuan ini tidak akan tercapai secara sempurna, membuat sesuatu yang tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Berikutnya, misalnya nih, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan agar wajah kamu menjadi putih bersih seperti yang kamu inginkan. Nah, cara untuk mencapai tujuan kamu itu, di sini konteksnya untuk memutihkan wajah itu akan disajikan dalam bentuk langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca itu mampu mengikuti tutorial yang disajikan dengan mudah. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya itu harus selalu berhubungan dari awal sampai akhir dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Karena ini merupakan tips, jadi takarannya harus jelas, caranya juga harus sangat jelas. Jadi nanti kalian akan banyak menemukan keterangan-keterangan dalam sebuah teks prosedur ya. Nah, sekarang kita sudah mereview balik, kita sudah mengingat secara sekilas prosedur itu apa, isinya itu kemungkinan seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam strukturnya, struktur dari teks prosedur. Kita sudah bertemu dengan dua buah jenis teks ya. Yang pertama ada namanya teks deskripsi, yang kedua kemarin kita sudah membahas yang namanya teks narasi. Nah, kalau kalian perhatikan dari teks deskripsi dan teks narasi itu tidak terlepas dari sebuah istilah atau sebuah sebuah bagian yang disebut dengan struktur.
karena itu menunjukkan betapa pentingnya sebuah struktur dalam pembentukan sebuah teks. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan teks struktur dari sebuah teks prosedur. Oke, struktur teks prosedur itu terbagi menjadi dua jenis ya, karena kita kemarin sudah membahas teks prosedur itu terbagi menjadi beberapa jenis tuh. Ada teks prosedur yang membuat sesuatu dan ada teks prosedur yang melakukan sesuatu. Dari membuat sesuatu dan melakukan sesuatu atau memainkan sesuatu, mereka mempunyai struktur yang berbeda. Nanti ada sedikit perbedaan, sedikit saja perbedaannya dari kedua jenis teks tersebut. Di sini dikatakan bahwa perbedaan tersebut itu tergantung dari bentuk atau jenis teks yang dibuat. Biasanya nih, bisa dilihat di sini, bila berkaitan dengan pembuatan makanan akan ada 4 struktur yang dapat muncul seperti di bawah ini. Jadi di sini Ibu tekankan sekali lagi. Biasanya kalau teks prosedurnya ini tentang membuat sesuatu, sesuatunya ini bisa saja makanan, bisa saja benda. Contohnya nih kalau makanan, membuat mie instan, contoh ya. Atau pembuatan slime, itu juga bisa jadi contoh teks prosedur tuh. Jadi kalau judulnya sudah membuat titik-titik, berarti strukturnya ada 4. Nah, jadi harus diingat ya. Kita lihat struktur yang pertama itu nanti akan terdapat yang disebut dengan judul. Ini sama kayak di teks narasi, teks deskripsi itu judul juga ada, tapi di sini judul masuk ke dalam struktur dari sebuah teks prosedur. Yang kedua, di situ akan terdapat yang namanya tujuan. Setelah tujuan, nanti struktur yang ketiga ada bahan dan alat, ini untuk membuat sesuatu ya. Setelah bahan dan alat kita akan bertemu dengan langkah, dan setelah langkah kita akan sampai ke bagian akhir yaitu kesimpulan atau penutup. Namun ini nanti kita lihat perbedaannya dari yang sudah kita bahas yang ini sama yang ini, kita lihat ya. Namun bila berkaitan dengan pekerjaan, strukturnya hanya akan menjadi 3. Di sini hanya akan menjadi 4 saja ya yang akan muncul. Jadi strukturnya hanya ada 4. Kalau tadi nanti kita lihat perbedaannya ya. Yang pertama ada judul, yang kedua tujuan. Judul tetap sama ya. Membuat sesuatu tadi juga ada judul strukturnya. Di sini kalau kita membuat teks prosedur tentang melakukan sebuah pekerjaan, strukturnya juga terdapat judul. Yang kemudian tujuan, ini bisa dilihat ya. Di sini juga terdapat tujuan. Di teks yang membuat sesuatu, prosedur membuat sesuatu juga terdapat tujuan. Jadi masih sama ya. Berikutnya yang ketiga, di sini langsung masuk ke dalam langkah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Teks prosedur melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu langsung setelah tujuan, setelah tujuan dia langsung masuk ke dalam struktur langkah. Tapi kalau kita lihat di bagian pembuatan, setelah tujuan ini terdapat bahan dan alat. Jadi bisa kalian lihat nih perbedaan dari kedua jenis teks prosedur ini ya. Kalau yang satu terdapat bahan dan alat, kalau mengerjakan sesuatu tidak terdapat bahan dan alat. Nah, contohnya kenapa nih Bu kalau yang mengerjakan sesuatu tidak membutuhkan bahan dan alat? Karena kebanyakan seperti memainkan gitar nih, teks prosedur cara memainkan gitar. Jadi judulnya teks prosedur cara memainkan gitar. Tujuannya adalah untuk mengajarkan atau untuk membantu pembaca agar bisa memainkan gitar dengan baik dan yang benar. Kenapa tidak menggunakan bahan-bahan dan alat? Karena sudah sangat jelas ya dengan judulnya. Berarti kalau kita mau membuat teks prosedur menggunakan gitar, berarti alatnya hanya gitar saja, tapi berbeda dengan kita membuat mie instan. Jadi kita harus tahu nih secara jelas, secara tepat takarannya, dari airnya, dari jumlah garamnya, jumlah bumbunya, jumlah tepungnya, dan lain-lain. Jadi itu ya kenapa tidak terdapat bahan dan alat. Nah, setelah langkah langsung dia masuk ke dalam kesimpulan dan penutup. Jadi perbedaan antara kedua jenis teks itu, yang satu terdapat bahan dan alat, yang satunya tidak. Berikutnya, untuk lebih jelas secara keseluruhan dari struktur teks prosedur, mari kita perhatikan uraian di bawah ini. Kita akan bahas judul dulu ya nak ya. Judul ini termasuk bagian yang paling penting karena untuk menangkap minat pembaca. Jadi kalau pembaca itu
Jadi paham, oh ternyata ini judulnya ini adalah merupakan cerminan dari isi atau bahasan dalam sebuah teks. Jadi ketika ngeliat judul, oh mereka si pembaca itu merasa tertarik ya, merasa tertarik, mereka tahu yang mau dibahas ini. Jadi itulah pentingnya sebuah judul. Bagian ini selain memuat judul juga biasanya berisi tentang tujuan, dapat berisi tentang tujuan atau alasan dari pembuatan teks prosedur kompleks yang dimaksud. Jadi itu ya fungsinya judul. 2, nanti di bagian kedua setelah judul ada yang namanya pernyataan tujuan. Jadi setiap teks prosedur biasanya dia menyertakan judul. Nah setelah judul ini ada yang namanya tujuan. Nanti diungkapkan nih tujuan dalam membuat teks itu apa, ada di bagian kedua. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Jadi kenapa sih saya harus bermain gitar? Kenapa sih saya harus memainkan angklung? Jadi nanti biasanya di bagian tujuan ini akan dijelaskan secara singkat apa itu angklung, apa itu gitar, apa itu mentransfer uang ke ATM, misal judulnya dari situ ya. Nah, di situ akan dijelaskan secara singkat saja dan kenapa sih saya harus mempelajari alat ini, kenapa sih saya harus melakukan hal ini. Itu nanti biasanya motivasi itu terdapat dalam bagian struktur yang disebut dengan tujuan. Selain itu, bagian ini menyebutkan apa yang harus kamu buat atau apa yang harus kamu lakukan. Pada bagian ini biasanya penulis teks prosedur ini mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Jadi di situ nanti di bagian pernyataan tujuan ini ya, setelah bikin judul, memainkan angklung. Nah, itu judulnya. Di struktur kedua kamu akan menuliskan tujuan. Kamu jelaskan dulu angklung itu apa, merupakan alat tradisional, ya alat musik tradisional, jelaskan dan kenapa sih si pembaca itu harus tertarik untuk mencoba belajar memainkan angklung. Nah, itu terdapat pada bagian pendahuluan yang disebut dengan tujuan. Contoh bagian pendahuluan, kita lihat ya di sini, Ibu kasih 2 buah contoh. Yang pertama teks prosedur memasak mie instan. Yang kedua teks prosedur membuat KTP elektronik. Ini judulnya nih. Nah, setelah judul dia langsung membahas ini struktur yang kedua disebut dengan struktur tujuan. Ibu baca secara singkat ya. Mie instan menjadi makanan instan yang sudah lama ada di Indonesia dan menjadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Cara membuatnya ya mudah, juga menjadi alasan mengapa banyak orang memakan mie instan. Nah, di sini disebut dengan bagian tujuan, dijelaskan dulu nih, oh ternyata mie instan ini adalah ini. Terus untuk menangkap minat pembaca dikatakan bahwa karena membuatnya gampang, jadi ini merupakan alasan bagi orang-orang senang atau suka memakan mie instan. Nah, ini salah satu contoh struktur yang disebut dengan tujuan. Satu lagi Bu kasih contoh teks prosedur, judulnya prosedur membuat KTP elektronik. Kalau yang di atas membuat sesuatu, yang di bawah melakukan sesuatu. Nah, jadi ini judulnya. Di bawah ini disebut dengan struktur tujuan. Di sini dijelaskan, KTP atau kartu tanda penduduk merupakan identitas yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Tujuan dari membuat KTP elektronik adalah selain sebagai identitas diri juga digunakan untuk membatasi gerak pelaku kriminal. Sampai di sini jelaskan nih KTP itu apa, fungsinya itu apa. Jadi ini termasuk ke dalam struktur tujuan. Jadi ini untuk mengantar pembaca, oh ternyata ini bermanfaat nih kalau saya belajar ini, kalau saya tahu tipsnya seperti ini juga bermanfaat nih buat saya gitu ya. Sebelum membuat KTP elektronik, pastikan para pemohon harus melengkapi persyaratan berikut. Nah, nanti akan langsung masuk ke dalam langkah-langkah. Ini bisa dilihat contoh yang disebut dengan struktur tujuan. Jadi boleh nanti sambil kamu buka-buka di rumah, sambil nonton video ini bisa dilihat bukunya di bab 3 prosedur. Nanti di situ ada teks prosedur membuat angklung, bisa dilihat tuh strukturnya. Yang pertama judul, yang kedua dijelaskan angklung itu apa. Nah, bagian penjelasan tentang angklung itu disebut dengan struktur tujuan. Yang ketiga kita masuk ke bahan dan alat. Bahan dan alat ini hanya untuk teks prosedur jenis membuat sesuatu. Jadi kalau melakukan sesuatu kita jarang menyertakan bahan dan alat.
Biasanya bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Teks prosedur, cara membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan pasti. Jadi misalnya nih, contohnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lainnya. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Contohnya kayak resep masak, itu sangat penting nih untuk memberikan takaran yang sangat jelas. Makanya biasanya bagian terpenting dalam membuat sesuatu itu adalah bahan dan alat. Contohnya ada misal nih dalam sebuah teks dikatakan 1 kg tepung terigu, 4 sendok merica mentega, 5 sendok teh gula. Atau kalau kita membuat sesuatu 1 buah lem glukol atau satu gulung benang, itu juga termasuk ke dalam rincian yang jelas. 4, kita masuk ke bagian disebut dengan langkah-langkah. Langkah-langkah ini bagian yang juga penting baik di teks prosedur membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau memainkan sesuatu. Karena dalam langkah-langkah ini akan berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Jadi harus dari langkah pertama dulu, langkah kedua, dan langkah seterusnya sampai menjadi benda atau objek yang kalian inginkan. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Dikatakan di sini bahwa langkah itu merupakan inti dari sebuah teks prosedur. Kalau kamu bikin teks prosedur tanpa langkah-langkah, itu tidak bisa disebut sebagai teks prosedur. Walaupun ada tujuan, walaupun ada judul, walaupun ada bahan, tanpa langkah berarti teks kamu bukan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang harus diperhatikan. Contoh kayak kalau kita mau bikin teks prosedur tentang masak nih, dikatakan di situ bahwa aduk tepung dan telur terigu itu sampai merata. Nah, di situ tuh termasuk hal yang harus kamu perhatikan ya. Masukkan gula setelah air mendidih dan dimatikan. Nah, kalau gulanya dimasukkan sebelum airnya mendidih, berarti nanti si kue tadi atau si benda yang akan kita buat tadi menjadi tidak berhasil. Jadi dari situ nanti langkah-langkah ini termasuk bagian inti. Terdapat kronologis hal-hal yang harus kamu lakukan dan yang tidak boleh kamu lakukan. Berikutnya, di sini Ibu kasih contoh teks prosedur. Ini judulnya nih ya, teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini terdapat langkah dari basahila sampai bilaslah, dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Kita baca langkahnya. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Di sini kita lihat dari kata kemudian, ini merupakan kata penanda urutan waktu. Kemarin kita sudah belajar sedikit ya, jangan lupa ya. Nah, misal nih kalau kita sering menemukan teks itu biasanya pertama-tama itu awalnya. Nah, itu termasuk kata penanda urutan waktu. Bisa digunakan dan bisa tidak. Misal kalau bikin teks pertama, basahilah tangan hingga pergelangan tangan dengan air yang mengalir, itu boleh, tapi begini juga boleh. Langkah yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Nah, langkah yang kedua nih, setelah dibasahi kita harus menggosok. Ini masih urutan ya. Berikutnya, gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Ini masih berurutan. Langkah berikutnya, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Langkah berikutnya, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu, gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Berikutnya, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Terakhir,
Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busanya hilang. Nah, ini termasuk dalam teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini yang baru kita baca, yang baru kita saksikan, kalian lihat ini adalah termasuk ke dalam struktur langkah-langkah. Ini highlightnya nih, bagian terpenting dalam sebuah teks prosedur. Kita perhatikan ya, di kalimat pertama terdapat sekali kata, banyak rata-rata nih. Kalau ibu baca dari atas ke bawah, kita baca bareng-bareng. Tadi terdapat kata partikel lah dan partikel kan. Di bagian awal kita sudah katakan bahwa dalam teks prosedur itu banyak sekali terdapat kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu akan banyak kalian temukan dalam bagian disebut langkah-langkah. Partikel lah dan partikel kan itu adalah partikel yang digunakan untuk membuat kalimat perintah. Contohnya cucilah, basahilah, makanlah, bangunlah, tidurlah, tegakkan, berdirikan, dudukkan, hapuskan. Kalau ada kata-kata yang menggunakan partikel lah atau partikel kan, itu berarti merupakan kalimat perintah. Terakhir, bagian terakhir di sini disebut dengan penutup atau tadi disebut juga dengan kesimpulan ya. Nah, bagian penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat kalau kalian si pembaca itu telah melakukan sesuatu. Jadi penekanan nih, apa sih untungnya melakukan hal tersebut, apa sih untungnya membuat hal tersebut, dan juga dalam penutup biasanya terdapat sebuah ucapan selamat telah melakukan sesuatu. Kayak kalau habis buat makanan, selamat menikmati. Kalau untuk yang penutupnya ada tips-tips, selamat mencoba. Nah, itu bagian disebut dengan penutup. Contoh penutup, ini Ibu beri 2 buah contoh. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Nah, ini keuntungan dari mencuci tangan. Di situ dikatakan penutup itu isinya keuntungan dan ucapan selamat. Di sini iya, di sini terdapat keuntungan kamu kenapa harus mencuci tangan, dan di kalimat terakhir ada kata-kata selamat menyongsong hidup dan sehat. Keuntungan dan ucapan selamat. Jadi sudah jelas ya terdapat 2 konten tersebut. Berikutnya contoh penutup berikutnya, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Ini termasuk keuntungan nih, penekanan keuntungan. Keuntungannya mudah, murah, sehat lagi. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Terdapat kalimat atau ucapan selamat. Nah, itu tadi struktur teks prosedur dari tujuan. Dari pertama tadi ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga berisi bahan atau langkah, yang bahan atau material ya. Yang berikutnya berisi langkah-langkah, dan terakhir terdapat penutup. Tapi jangan lupa bedakan antara struktur teks prosedur melakukan sesuatu, memainkan sesuatu dengan yang membuat sesuatu. Di sini Ibu akan memberikan 2 buah contoh teks prosedur ya. Di sini ada cara membuatnya bukan makanan di sini, tapi membuat ikat rambut. Nah, bagian ini disebut dengan judul. Nah, ya. Di bawah judul kita tebak sama-sama terdapat apa? Iya, benar, ini disebut dengan tujuan. Tujuan tadi kita ingat sama-sama, isinya adalah ringkasan tentang secara singkat atau secara sekilas tentang benda atau objek yang akan kita buat. Nih, dikatakan di sini, ikat rambut biasanya digunakan oleh anak perempuan, baik untuk menguci rambut ataupun dijadikan sebagai bando. Ikat rambut dibuat bukan sekedar untuk mengikat, akan tetapi juga ada unsur hiasnya. Oleh karena itu, pembuatannya harus dilakukan dengan kreatif agar hasilnya terlihat cantik. Ikutilah langkah-langkah berikut. Ini disebut struktur, ini bagian teks prosedur, struktur teks prosedur yang disebut dengan tujuan. Di sini dijelaskan nih biar menangkap minat pembaca, ikat rambut itu apa, manfaat kamu belajar ikat rambut itu apa, dan dilakukan dengan cara apa. Nah, sudah struktur tujuan, ada yang namanya alat dan bahan. Di sini jelaskan alat yang kamu gunakan untuk membuat ikat rambut itu adalah gunting dan pensil, tali kur sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya ada yang disebut dengan langkah membuat. Setelah alat dan bahan ada langkah membuat. Tali kur akan dipotong menjadi 2 bagian.
Tiap bagian dilipat 2 hingga semuanya akan ada 4 utas tali. Siapkan pensil yang cukup panjang, buatlah simpul kepala dengan bantuan pensil tersebut. Langkah berikutnya, buatlah simpul datar. Berikutnya, lakukan cara tersebut sampai seluruh tali menjadi sebuah simpul yang indah. Buatlah variasi agar simpul tidak monoton. Jika perlu, gunakan tambahan aksesoris lainnya sesuai dengan selera Anda. Ikat rambut siap untuk digunakan. Ini yang disebut dengan langkah atau membuat. Nah, ini contohnya ya. Di teks ini tidak terdapat penutup ya, karena ada beberapa jenis teks prosedur yang tidak menggunakan penutup atau kesimpulan. Karena bukan merupakan bagian inti. Kalau dalam teks prosedur tidak ada langkah-langkah kan berarti bukan teks prosedur tuh. Tapi kalau dalam sebuah teks prosedur tidak mempunyai kesimpulan atau penutup, masih bisa dikatakan sebagai teks prosedur. Bisa dilihat tadi, siapkan, partikelkan, buatlah partikelah, lakukan partikelkan. Itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Berikutnya teks cara menghidupkan komputer. Ini judul nak ya. Di bawahnya ada struktur yang disebut dengan tujuan. Di sini dijelaskan komputer itu apa. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan kita dalam bekerja. Sebelum digunakan, komputer harus terlebih dahulu dinyalakan. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, maka ikutilah langkah-langkah berikut. Judul ini disebut dengan struktur. Di sini langkah-langkah dari buka penutup monitor, CPU, keyboard, dan printer. Dikatakan juga kalian harus pastikan saklar terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. CPU komputer ya, tekan tombol power pada CPU dan tekan tombol power pada monitor. Komputer akan melakukan booting, tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai booting, komputer siap untuk digunakan. Nah, itu termasuk ke dalam langkah-langkah. Kenapa di sini tidak ada bahan atau alat? Karena ini merupakan cara melakukan sesuatu atau cara memainkan sesuatu. Tadi kita sudah bahas bahwa dalam cara memainkan sesuatu atau melakukan sesuatu tidak terdapat yang namanya bahan dan alat. Oke? Pertemuan kita untuk membahas tentang struktur teks prosedur sudah sampai di sini. Ibu harap kalian memahami, mencerna dan menelaah materinya dengan baik dan benar ya. Untuk tugas seperti biasa akan Ibu bagikan lewat link. Jangan lupa tetap jaga kesehatan sembari kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan kita semua bisa segera berkumpul ya bersama keluarga-keluarga kita di sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.